Beri salam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Coba senyum. Ya, senyum ikhlas, senyum ikhlas. Ya. Tadi pagi datang sekolah doa siapa? Satu orang, dua. Yang lain nanti sebelum datang sekolah berdoa ya. Ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran atau materi tentang tradisi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tradisi. Tapi sebelum itu kita harus mulai dengan berdoa. Doa dipimpin oleh Ray Ale. Silakan. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Amin. Allah Bapa kami di surga, Kami berterima kasih kepadamu atas segala Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nona Ray. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen dulu ya. Veronica Muda, hadir Pak, Jonathan Falo, Hadir Pak. Melan Tapata, Pak, Cecilia Hua. hadir Pak, Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami tradisi suci sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus dan dasar iman Kristiani, serta bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajarannya, sehingga semakin mencintai tradisi suci dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Pak ingin bertanya 3 pertanyaan kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa arti kata tradisi atau apa itu tradisi? Tahu. Ya, Sandro. Yang saya tahu tentang tradisi gereja Katolik itu tradisi yang diturunkan dari awal hingga saat ini. Oke, terima kasih. Apa contoh tradisi gereja Katolik yang kita lakukan sekarang? Apa contoh-contohnya tradisi? Ada yang tahu? Ya. Baik, contoh tradisi dalam gereja Katolik antara lain masa Advent, perayaan Natal, Jalan Salib, masa Prapaskah, masa perayaan Paskah, Hari Suci, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga. Apa contoh tradisi yang ada pada masyarakat kita sekarang? Tradisi atau kebiasaan yang ada pada masyarakat kita yang mungkin kalian bisa lihat atau kalian alami. Ada yang tahu? Ya, Veronica Muda. contoh tradisi yang ada di masyarakat adalah pemaka. Pemaka itu apa? Pemaka adalah acara menyambut tamu. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, saya akan tampilkan satu video. Satu video ini menjelaskan secara singkat dan padat tentang sejarah gereja Katolik. Yang dari dulu hingga sekarang itu ada sampai sekarang. Contoh, kitab suci yang ada sekarang ini dulu tidak seperti itu. Dulu kitab suci itu dalam bentuk rekaman, tidak ada judul, tidak ada ayat, tidak ada. Yang sekarang kalian pegang ini hasil oleh para ahli yang menerjemahkan ke bahasa-bahasa dan membagi ke beberapa ayat, beberapa judul. Dengan rahmat Tuhan, kamilah yang pertama mendirikan rumah sakit, merawat yang sakit, mendirikan yatim piatu, membantu yang miskin dan yang susah, yang terlantar dan putus asa.
Kami adalah perkumpulan sosial terbesar di dunia, menjaga keagungan, perkawinan, dan kehidupan. Baik anak-anak, video itu tadi menjelaskan bagaimana tradisi gereja Katolik itu diberikan dari satu generasi awal, generasi dari zaman Yesus, para rasul hingga kita sekarang. Sekarang kita akan membahas pengertian tradisi dari segi kitab suci dan dari segi katekismus gereja Katolik. Buka kitab suci Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai 25. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah murid yang memberi. Oke? Sudah mengerti? Sudah membaca semua kan? Sudah. Kita akan membaca ulang. Dialah murid. Itu siapa? Siapa yang dimaksud dengan dia namanya? Yohanes. Yohanes. Yang berikut, sebelum nanti diskusi, saya jelaskan tentang tradisi itu dari Katekismus Gereja Katolik artikel 78. Tradisi itu adalah satu penerusan yang hidup, yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus. Karena itu, gereja dalam ajarannya tetap melestarikan ibadatnya agar keturunan generasi berikutnya itu mendapatkan atau memperoleh seutuhnya ibadat ajaran itu. Yang berikut, ungkapan-ungkapan para bapak suci. Para bapak suci itu siapa? Memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktek serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Jadi kesimpulannya bahwa katekismus, menurut katekismus, tradisi itu adalah satu penerusan hidup yang berlangsung karena Roh Kudus serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya yang diungkapkan oleh para bapak suci dengan kesaksian dan kehadiran tradisi itu untuk kehidupan gereja dalam beriman dan berdoa. Sekarang kita akan diskusi dalam 4 kelompok ya. Anak, sekarang saya akan membuka satu video. Itu bercerita tentang gereja di Ganjuran yang melakukan satu kegiatan toleransi mengundang semua tokoh agama. Ya, setelah saya memutar video ini, saya akan bertanya kira-kira hal apa yang kamu lihat dan sebagainya. Nanti akan saya pandu. Silakan menyaksikan. Ambil gambarnya dah. Baik, kita akan mendengarkan hasil diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan pertanyaan, pesan apa yang dapat kalian ambil dari kata-kata Yohanes dalam penutup Injilnya tadi berkaitan dengan banyaknya tradisi. Dan anggota kelompok lain bersedia siap untuk menanggapi ya. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan kesaksian yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Kita bersama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Masih banyak hal yang diperbuat Yesus berupa sikapnya dan pengajarannya. Sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Dari aplaus untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Anak, sekarang saya akan membuka satu video. Itu bercerita tentang gereja di Ganjuran yang melakukan satu kegiatan toleransi mengundang semua tokoh agama. Artikel dan video yang tadi kalian nonton, saya ingin menanya beberapa pertanyaan. Kelompok 1, bagaimana kesan kalian ketika menonton video tadi? Silakan. Kebersamaan atau toleransi. Oke. Jadi dari kelompok 1 mau mengatakan bahwa ketika menonton video tadi itu sebenarnya menunjukkan satu toleransi atau kebersamaan.
apa yang mendasari munculnya kegiatan kenduri lintas agama di Gereja Ganjuran? Mendasari munculnya kegiatan Terus silakan kelompok 3. Kelompok 3. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan tersebut tanpa memandang agama. Masyarakat setempat sangat antusias untuk mendukung kegiatan tersebut tanpa melihat perbedaan agama. Oke. Kelompok 4. nilai-nilai yang akan datang pada video yang ada itu kami bisa melihat yang berbeda agama bisa menghargai satu dengan yang lain. Oke. Yang agama lain saling menghargai satu sama lain. Oke. Baik. Jadi dari video dan penjelasan singkat awal itu ada beberapa hal yang harus kita simpulkan sebelum kita membuat satu refleksi dan aksi. Yang pertama, tradisi itu adalah satu penerusan dari generasi ke generasi sekarang. Dan peristimewa itu adalah pembentukan kitab suci. Salah satu yang pertama adalah supaya kalian tahu, anak-anak tahu, kitab suci itu lahir dari satu proses tradisi. Yang berikut, Yesus memulai suatu tradisi sendirinya. Yang berikut, tradisi itu dilanjutkan pewartaan karya oleh para rasul hingga kita sekarang. Tradisi rasul itu adalah para rasul mewartakan atau meneruskan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Jadi ini bukan tradisi Yesus lagi, tetapi tradisi para rasul. Para rasul yang menjelaskan tentang apa yang mereka alami bersama Yesus. Yang berikut, mereka meneruskan apa yang mereka dengar dan mereka. Lalu tradisi itu bisa ada yang tambah, ada yang kurang. Itu maksudnya. Penambahan atau pengurangan isinya. Bisa saja di generasi ini tradisi ini ada, sampai di generasi seterusnya ada yang hilang. Resikonya ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Oleh karena itu, ini saya mau sampaikan contoh tradisi berkaitan dengan iman Kristen. Yang pertama misalnya masa Advent. Tadi ada kelompok ini ya, jauh. Masa perayaan Natal, Jalan Salib, masa Prapaskah, masa Paskah, Hari Suci. Kesimpulannya, yang pertama tidak bisa kita hindari atau elakkan bahwa masyarakat kita terdiri dari berbagai macam suku. Yang kedua, tradisi sangat berperan dalam membentuk kelompok sosial. Yang ketiga, kitab suci lahir dari satu proses tradisi yang panjang. Yang berikut, tradisi gereja harus terus ada berkat Roh Kudus. Yang berikut, gereja mendapat tugas dari Kristus untuk mengabarkan ajaran Kristus kepada. Ada dua aksi, refleksi dan aksi. Yang pertama, kalian harus membuat sebuah refleksi pribadi tentang tradisi yang ada di keluargamu atau di sekitar. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang materi magisterium Gereja Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita harapkan dalam pembelajaran tradisi suci ini dapat berguna bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.